Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Yang pada video kali ini merupakan kisah yang berjudul Pesugihan Tuyul. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Enlaila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Daripada lama-lama, daripada penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun sebelum itu, semua nama dan tempat sudah disamarkan untuk privasi dan juga keamanan bersama. Jadi kita masuk saja ke ceritanya. Himpitan ekonomi yang membuat keluarganya Mas Bejo nekat untuk melakukan perbuatan yang musyrik. Pagi itu Mas Bejo menyiapkan segala perlengkapan sayuran dan bahan-bahan pembuatan mie ayam yang akan dijual oleh Mas Bejo. Setiap pagi Mas Bejo dibantu oleh istrinya untuk memasak bumbu kaldu mie ayamnya, sedangkan Mas Bejo menyiapkan sawi-sawinya yang masih segar untuk ditata beserta dengan mie. Tidak lupa pula Mas Bejo mengirisi ayam untuk nantinya dicampurkan ke dalam kaldu ayamnya. Mas Bejo dan Mbak Cici saling bekerja sama membantu satu sama lain. Tidak hanya membuat kaldu ayam saja, Mbak Cici juga membuatkan sambal untuk penambah pelengkap mie ayamnya. "Mas, hari ini semoga dagangannya laku banyak ya," ucap Mbak Cici. "Iya dek, amin," jawab Mas Bejo, dan pada kala itu udah selesai belum dek? "Ini sudah kesiangan loh," Mas Bejo menimpali. "Sabar mas, ini sebentar lagi selesai kok. Kamu mandi dulu saja sana mas, siap-siap." Bejo pun beranjak dari dapurnya dan pergi ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, Mas Bejo langsung menyiapkan bahan-bahan yang sudah siap untuk dibawa ke kios dagangannya. Mbak Cici juga ikut berjualan di kiosnya untuk membantu Mas Bejo berjualan. Mereka berdua dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke kios mie ayam yang letaknya ada di desa lain, dan letak kiosnya itu berada di pinggir jalan utama. Jadi banyak orang tahu pengendara yang melewati di jalan depan kiosnya milik Pak Bejo. Perjalanan menuju ke kios mie ayamnya menempuh waktu sekitar 15 menit saja. Sesamanya di kios mie ayamnya, Mas Bejo dan Mbak Cici langsung menata bahan-bahannya ke dalam etalase gerobak. Mas Bejo menata mie, sawi-sawi, kaldu ayam, serta memasak airnya sebagai rebusan mie nantinya. Sedangkan Mbak Cici membantu membersihkan meja-mejanya para pembeli atau pelanggan dan juga menata saus, sambal, sendok, sumpit, tisu, dan lain sebagainya. Siang itu kios mie ayamnya Mas Bejo dan juga Mbak Cici ini masih terlihat sepi, sehingga membuat Mas Bejo dan Mbak Cici bosan menunggu para pembeli untuk datang. Sembari menunggu, Mbak Cici memainkan ponselnya dan sesekali mereka saling bercengkrama. "Dek, akhir-akhir ini mie ayam kita kok sepi ya? Kenapa ya kira-kira?" "Ya memang takdirnya masih sepi saja mas. Yang sabar mas, banyak berdoa," jawab Mbak Cici. "Iya sih, tapi kan pemasukan kita jadi sedikit dek." "Ya mau bagaimana lagi mas, namanya juga dagang, pasti ada pasang surutnya," jawab Mbak Cici. Seketika obrolan mereka terhenti karena ada pembeli yang datang. "Mas, mie ayamnya 4 ya?" "Oh iya mbak, silakan duduk dulu. Mau dibungkus apa makan di sini?" "Bungkus saja semuanya mas." Mas Bejo pun mempersiapkan pesanannya pembeli dengan dibantu oleh Mbak Cici itu. Beberapa saat kemudian pesanannya pembeli tersebut akhirnya sudah siap. "Ini mbak pesanannya." "Semuanya berapa mas?" 28.000 saja mbak," jawab Mas Bejo. "Saya suka beli di sini, itu harganya murah dan rasanya enak," ucap pembeli. Mas Bejo pun tersenyum ramah kepada pembeli tersebut. Memang mie ayam yang dijual oleh Mas Bejo ini terkenal dengan harganya yang murah dan rasanya benar-benar enak. "Alhamdulillah, akhirnya ada yang datang juga ya dek." "Iya mas, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini habis ludes ya," jawab Mbak Cici. "Amin kalau begitu."
Dan tidak lama kemudian beberapa pembeli dan pelanggannya datang bergerombolan, jumlahnya banyak sekali, membuat tempat makan di kiosnya tersebut membludak hingga sampai tidak ada yang kebagian tempat duduknya. Yang tidak kebagian tempat duduknya terpaksa harus bungkus dibawa pulang. Mas Bejo dan Mbak Cici benar-benar kewalahan melayani para pembelinya karena ada pembeli yang sangat tidak sabaran maunya didahulukan. "Mas, pesanan saya mana, Mas? Saya sudah menunggu dari tadi kok, belum dibuat-buatkan," teriaknya menunggu di tempat duduk. "Iya sabar ya Mbak, antri ya. Saya pesan mie ayamnya 2 bungkus Mas," ucap pembeli yang baru datang. "Iya Bu, tunggu dulu ya. Ibu antri dulu, silakan duduk," jawab Mas Bejo. Hingga pada akhirnya semuanya bisa teratasi oleh Mas Bejo dan juga Mbak Cici. Mas Bejo tersenyum bahagia melihat penampakan kiosnya yang dipenuhi dan dipadati oleh para pembeli. Siang itu benar-benar menjadi rezeki Mas Bejo dan juga Mbak Cici. Setelah para pembelinya sudah selesai makan mie ayamnya, mereka pergi menghampiri Mas Bejo untuk membayar semangkok mie ayam yang disantapnya tadi. "Berapa Mas?" "Nambah sama apa Mbak tadi?" tanya Mas Bejo. "Saya nambah kerupuk 2 dan es tehnya 1 Mas. 10.000 Mbak jadinya." "Ini uangnya Mas," jawabnya sembari memberikan uang kepada Mas Bejo. Sehingga ceritanya Mas Bejo dan Mbak Cici bersiap-siap membersihkan kiosnya untuk pulang karena mie ayam yang dijualnya hari itu sudah habis tidak tersisa. Mas Bejo dan Mbak Cici pulang lebih awal sekitar pukul 2 siang. Padahal biasanya Mas Bejo dan Mbak Cici menutup kiosnya itu bisa sampai jam 5 sore. Dengan senyuman lebar di bibir Mas Bejo dan juga Mbak Cici hari itu, karena dagangan mie ayamnya laku habis. Karena dengan semangat yang membara, mereka membereskan kiosnya. Beberapa saat kemudian ketika Mas Bejo dan Mbak Cici sedang membersihkan dan membereskan kiosnya, tiba-tiba ada pembeli yang datang untuk membeli mie ayamnya. "Mas, mie ayamnya 2 ya, makan di sini." "Maaf Mbak, mie ayamnya sudah habis. Besok lagi ya Mbak, datang lagi ke sini." "Ya, udah jauh-jauh ke sini malah habis." "Iya Mbak, hari ini habis lebih awal," jawab Mas Bejo. Setelah semuanya sudah beres dan sudah bersih pada kala itu, Mas Bejo dan juga Mbak Cici bergegas untuk pulang ke rumahnya. Sesamanya di rumah Mas Bejo dan Mbak Cici menghitung hasil uang yang didapat hari ini. "Alhamdulillah Mas, hari ini kita dapat untung banyak dan habis semuanya." "Iya Dek, Alhamdulillah. Besok kita harus buat lebih banyak lagi deh kayaknya Dek." "Iya Mas, semoga saja habis semua kayak hari ini," kata Mbak Cici. Karena pulang lebih awal, Mas Bejo dan Mbak Cici pun pergi ke pasar untuk berbelanja perlengkapan mie ayamnya untuk besok pagi. Mas Bejo dan Mbak Cici pergi ke pasarnya dengan menggunakan motor. Pasarnya cukup jauh dari rumah kontrakannya Mas Bejo dan Mbak Cici, sekitar 30 menit perjalanan menuju ke pasarnya. Sesamanya di pasar, Mas Bejo dan Mbak Cici membeli bahan-bahan seperti sawi, mie, bumbu dapur, ayam cabai, bawang, dan lain sebagainya. Setelah semuanya sudah dibeli, mereka pun segera pulang. Bumbu yang dimasak oleh Mbak Cici itu untuk kaldu ayamnya yang menjadi resep rahasianya, makanya mie ayamnya itu benar-benar menjadi enak. Sesamanya di rumah, Mbak Cici langsung mengiris bawang dan juga bumbu yang lainnya supaya nanti besok tidak gugup saat masak kaldu ayamnya pagi-pagi. Mas Bejo juga mulai memotong ayam untuk nanti dicampur ke dalam kaldu. Namun singkat ceritanya, hari sudah petang, Mbak Cici dan Mas Bejo menghentikan pekerjaannya dan beranjak untuk mandi karena sudah sore. Sayup-sayup terdengar suara azan yang sudah berkumandang. Malam itu Mas Bejo dan Mbak Cici langsung tidur karena hawanya sangat mengantuk sekali dan tubuhnya juga sudah kecapean seharian bekerja dan pergi ke pasar. Keesokan harinya Mas Bejo dan juga Mbak Cici terbangun. Sayup-sayup terdengar suara azan subuh. Mereka pun dengan bermalas-malasan untuk bangun dan beranjak dari atas kasurnya. "Mas, bangun Mas, sudah pagi. Kita harus siap-siap," ucap Mbak Cici. Mas Bejo pun terbangun dengan matanya yang dikucek menggunakan tangannya lalu meregangkan otot-otot tubuhnya.
Dengan jalan tertati-tati, Mas Bejo dan Mbak Cici berjalan menuju ke kamar mandi untuk cuci muka dan ambil air wudhu. Setelah selesai sholat subuh, Mas Bejo dan Mbak Cici pun langsung bereksekusi. Di dapurnya, Mas Bejo dan juga Mbak Cici membagi tugasnya masing-masing untuk menyiapkan bumbu-bumbu mie ayamnya. Hari ini kita banyakin ya Mas, kaldu ayamnya? Tanya Mbak Cici. Iya dek, semoga saja laku habis semuanya seperti kemarin. Amin. Setelah semuanya selesai, Mas Bejo dan Mbak Cici pun bersiap-siap untuk pergi ke kios mie ayamnya. Mereka pergi ke kiosnya lebih awal dari biasanya, karena semuanya sudah disiapkan terlebih dahulu tadi malam. Jadi mereka lebih cepat. Seperti biasa, sesamanya di kios mie ayamnya, Mas Bejo dan Mbak Cici menata semua bahan-bahan mie ayamnya dan membersihkan meja-meja makan. Baru saja buka kios mie ayamnya, sudah ada orang yang datang untuk membeli mie ayam mereka. Mas, beli mie ayamnya ya. Berapa Mbak? 5 bungkus saja Mas. Ah iya Mbak, tunggu bentar ya, baru buka ini, ucap Mas Bejo. Pembeli tersebut rela menunggu di kursi sembari menunggu pesanannya jadi. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya pesanannya sudah siap. Ini Mbak, sudah selesai, ucap Mas Bejo. Nambah apa lagi Mbak? Sudah, itu saja Mas. Totalnya 35.000 Mbak. Singkat ceritanya, Mas Bejo dan Mbak Cici di kursi sembari menunggu pembeli yang datang. Alhamdulillah ya dek, baru buka sudah ada yang datang. Iya Mas, kita sabar dan berdoa saja ya Mas, supaya dagangannya bisa habis, ucap Mbak Cici. Dengan leyeh-leyeh, Mas Bejo dan Mbak Cici menunggu berharap ada para pembeli yang datang. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang beberapa orang untuk membeli mie ayamnya Mas Bejo, hingga saling berdesakan seperti hari kemarin, dan ruangan kiosnya juga penuh dipadati oleh pembeli dan pelanggan. Saya mie ayamnya 3 ya Mas. Enak aja, antri dong Bu, saya yang datang duluan kok, timbal pembeli lain. Sabar ibu-ibu, jangan bertengkar, nanti pasti akan saya layani satu persatu. Antri ya Bu. Sedangkan Mbak Cici sedang sibuk membuatkan minuman untuk para pembelinya. Hari itu dagangan mie ayamnya Mas Bejo dan Mbak Cici sudah laku habis tidak tersisa, sehingga mereka bisa pulang lebih awal lagi seperti hari kemarin. Sepulangnya dari kios mie ayamnya Mas Bejo dan juga Mbak Cici mampir langsung ke pasar, biar tidak bolak-balik tujuannya. Mereka ke pasar untuk membeli bahan perlengkapan karena yang dibeli kemarin sudah habis tidak tersisa. Hari ini Mas Bejo dan Mbak Cici berlanja lebih banyak lagi untuk persediaan stok hari berikutnya, supaya tidak bolak-balik lagi ke pasarnya. Singkat ceritanya, keesokan harinya Mas Bejo dan Mbak Cici membuat kaldu ayam lebih banyak dari kemarin lagi. Namun hari ini bukan keberuntungannya Mas Bejo dan Mbak Cici, karena kios mie ayamnya itu sangat sepi sekali, tidak ada yang datang ke kios mie ayamnya. Aneh sekali. Ya ada, tapi hanya beberapa orang saja yang datang ke kios mie ayamnya, tidak seramai seperti kemarin lagi, sehingga Mas Bejo dan Mbak Cici pun bosan menunggu pembeli yang datang. Tapi masih tetap saja sampai sore harinya itu ya tetap saja sepi. Padahal Mas Bejo dan Mbak Cici pulang sudah sampai jam 5 sore. Akhirnya bahan-bahan mie ayamnya terpaksa dibawa pulang lagi. Kaldu ayam dan sambal-sambal yang sudah disiapkan pun dimasukkan ke dalam kulkas, berharap tidak basi dan besok bisa dijual lagi. Hari berikutnya Mas Bejo dan Mbak Cici melihat di pojok depan ada sebuah warung mie ayam yang baru buka, dan terlihat sangat ramai, dan para pelanggannya Mas Bejo pun terlihat mampir di sana. Mungkin itu penyebab kiosnya mie ayamnya Mas Bejo ini tidak ada yang beli lagi ya, karena Mas Bejo ternyata ada yang menyainginya. Padahal sebelumnya cuma ada kios mie ayamnya Mas Bejo saja di jalanan utama tersebut. Tapi sekarang ada warung mie ayam baru yang menyaingi dagangannya Mas Bejo. Dek, lihat itu dek, di pojok depan ada penjual mie ayam lagi ternyata. Semua pelanggan kita itu datang ke sana semua. Iya Mas. Biarlah Mas, kita berdoa saja ya, dan juga sabar, jawab Pak Cici. Tapi kalau begini terus ya kita bisa bangkrut dek. Sabar Mas, rezeki kan sudah ada yang mengatur, jangan khawatir, jawab Mbak Cici.
Seiring dengan berjalannya waktu, Mbak Cici yang hidupnya glamor dengan kemewahan yang suka pergi shopping dengan teman-temannya, terkadang juga ikut arisan dengan ibu-ibu sosialita yang lain, sekarang harus irit. Karena penghasilan dari penjualan mie ayamnya itu saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tidak seperti biasanya yang setiap harinya selalu laku habis tidak tersisa. Apalagi akhir-akhir ini kios mie ayam milik Mas Bejo ini sekarang sepi, tidak ada pembeli yang datang. Bahkan pelanggannya Mas Bejo juga sudah seperti, ya tidak tahu kemana, pergi kabur ke tempat warung mie ayam yang baru buka di sana. Menurut informasi yang diterima oleh Mas Bejo, penjual warung mie ayam yang baru buka tersebut harganya murah sekali, sama seperti mie ayamnya Mas Bejo, tapi posisinya lebih banyak dari mie ayamnya Mas Bejo. Apalagi katanya mie ayamnya di warungnya tersebut rasanya juga lebih enak dari mie ayamnya Mas Bejo. Akan tetapi meskipun begitu, kios mie ayamnya Mas Bejo masih ada beberapa orang yang datang, 1-2 orang saja. Setelah kios mie ayamnya Mas Bejo itu sepi, Mbak Cici sekarang jadi lebih suka marah-marah dengan Mas Bejo, karena jatah uang bulanannya Mbak Cici itu berkurang tidak seperti biasanya. Meskipun tinggal di rumah kontrakan, tapi Mbak Cici gaya hidupnya itu mewah sekali, tidak mau kalah dengan orang yang lain. Karena sudah mengalami kerugian yang sangat banyak, apalagi pemasukan malah semakin sedikit, uang simpanannya Mas Bejo ini sedikit demi sedikit mulai habis. Dek, gimana ini dek? Kalau gini terus ya kita nggak bisa makan. Bukannya untung malah buntung. Iya aku nggak tahu mas, kamu pikir saja sendiri. Cari kerja lain kayak apa gimana gitu? Jawab Mbak Cici. Mas Bejo menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal dengan kesal. Untuk beberapa hari ini kios mie ayamnya Mas Bejo tutup. Mas Bejo tidak jualan lagi karena uang buat nyewa kiosnya sudah tidak ada. Dan sekarang Mas Bejo menganggur saja di rumahnya, hingga akhirnya Mas Bejo mempunyai ide untuk penjualan mie ayamnya keliling saja. Dengan menggunakan gerobak dorong, Mas Bejo berjualan keliling. Sedangkan Mbak Cici menunggu di rumah saja, tidak ikutan Mas Bejo berjualan keliling. Melewati desa satu ke desa yang lain, Mas Bejo berkeliling lumayanlah. Ada 1-2 orang yang membeli mie ayamnya Mas Bejo, tapi memang tidak gampang berjualan keliling seperti itu. Dengan jalan kaki, berkeliling panas-panasan, tapi tidak ada juga yang membelinya. Hingga ada sebuah warung pinggir sawah jalan utama di desa lain, Mas Bejo beristirahat sembari untuk makan siang, karena Mas Bejo belum makan. Mas Bejo memesan nasi kepada penjual warung tersebut. Bu, nasi sayur bening sama telur ya, ucap Mas Bejo. Iya mas, tunggu bentar ya, jawabnya. Beberapa saat kemudian ada seseorang datang yang usianya sebaya dengan Mas Bejo, dan Mas Bejo juga mengenali orang tersebut. Ternyata itu adalah teman waktu kerja dulu di pabrik. Jadi Mas Bejo dan Mas Wiryo ini dulunya sempat bekerja bersama di sebuah pabrik, namun Mas Bejo dan Mas Wiryo ini dikeluarkan dari pabriknya karena ada pengurangan karyawan. Dengan uang pesangon yang didapat Mas Bejo itulah Mas Bejo jadikan modal untuk berjualan mie ayam. Akan tetapi berbeda dengan temannya itu, Mas Wiryo terlihat lebih berwibawa dengan pakaian yang lebih modis dan datang dengan menggunakan mobil. Bejo, apa kabar, baru kelihatan? Alhamdulillah baik Wir, aku lihat-lihat sudah sukses kamu sekarang ya? Iya beginilah, alhamdulillah. Kamu sendiri sekarang kerja apa kok di sini? Iya aku jualan mie ayam keliling nih. Lu bukannya dulunya katanya jualan di kios? Iya bangkrut Wir, kurang beruntung, jawab Mas Bejo. Seketika obrolan mereka terhenti karena pesanannya Mas Bejo sudah datang, dan Mas Bejo dan Mas Wiryo ini pun menyantap makanannya masing-masing. Karena Mas Bejo harus buru-buru untuk pergi berjualan keliling kembali, Mas Bejo pun kemudian berpamitan dengan Mas Wiryo. Aku pergi dulu ya Wir, aku mau keliling lagi. Tunggu bentar ya, aku minta nomor HP kamu dulu, timbal Mas Wiryo. Akhirnya Mas Bejo memberikan nomor HP-nya kepada Mas Wiryo. Semoga laku banyak ya Cuk. Amin Wir. Mas Bejo pun mulai berjualan keliling lagi di tengah-tengah teriknya matahari. Singkat ceritanya, hari mulai petang, Mas Bejo bergegas untuk pulang ke rumahnya. Namun hari itu Mas Bejo hanya mendapatkan pembeli beberapa orang saja.
Malam harinya Mas Bejo bercerita dengan Mbak Cici. Dek, tadi siang aku ketemu sama Mas Wiryo. Sekarang dia sudah sukses loh. Punya mobil sendiri juga. Oh iya, memangnya Mas Wiryo kerjanya apa sekarang Mas? Tanya Mbak Cici. Aduh, aku lupa dek, tadi gak nanya. Tapi udah punya nomor HP-nya dek, jadi gampang nanti bisa tanya-tanya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja Mas Wiryo mengirimkan pesan kepada Mas Bejo. Ternyata Mas Wiryo mengajak Mas Bejo untuk ketemuan di suatu tempat besok siang. Mas Bejo pun menyanggupi akan hal itu. Keesokan harinya Mas Bejo dan Mas Wiryo akhirnya ketemuan di sebuah kafe. Di sana mereka bercengkrama serta melepas rindunya sudah lama tidak pernah bertemu. Mas Bejo juga curhat kepada Mas Wiryo tentang keadaan ekonomi yang dialaminya sekarang ini. Kamu kerja apa sih sekarang? Kok bisa sukses seperti sekarang ini? Aku juga mau dong. Aku sudah pusing hidup seperti ini, jualan mie ayam malah rugi. Istri juga sering marah-marah tidak jelas, ucap Mas Bejo. Kalau kamu mau, datang saja ke alamat ini, ucap Mas Wiryo sembari memberikan secari kertas yang bertuliskan sebuah alamat. Jauh banget alamatnya, Wir. Memangnya nanti aku harus apa di sana? Tanya Mas Bejo. Beli tuyul, Jo. Nanti kamu bisa langsung kaya raya seperti aku ini. Oh, jadi selama ini kamu itu memelihara tuyul ya, Wir? Ya mau bagaimana lagi lah, Jo. Aku juga waktu itu sama seperti kamu. Usaha warung kopiku bangkrut, jawab Mas Wiryo. Tapi nanti kamu datang ke sana dengan istrimu dan minta diantar sama teman kamu juga. Mas Wiryo menimpali, syaratnya apa, Wir? Nanti kamu juga tahu sendiri, Jo, di sana. Yang penting kamu bawa uang saja buat beli tuyulnya, kata Mas Wiryo. Memangnya harga tuyulnya itu berapa, Wir? Paling murah 2 juta dan paling mahal hingga 10 juta. Tapi kan aku gak punya uang dengan jumlah segitu, Wir. Udah tenang aja, nanti aku akan meminjamkan kamu uang. Setelah kamu sudah kaya raya, kamu bisa kembalikan uang itu kepadaku. Terima kasih ya, Wir. Kamu sudah mau membantuku, jawab Mas Bejo. Singkat ceritanya Mas Bejo pulang dan menceritakan kepada Mbak Cici tentang pesugihan tuyul atau membeli tuyul tersebut. Dek, tadi kan aku ketemu sama Mas Wiryo. Dia memberikan sebuah alamat, Dek. Nanti kita disuruh ke sana, ucap Mas Bejo. Ya mau ngapain, Mas? Kita akan membeli tuyul di sana untuk pesugihan kita. Kita bisa kaya raya, Dek. Gimana menurut kamu? Wah, aku setuju, Mas. Lagian aku bosan hidup miskin terus-terusan seperti ini, jawab Mbak Cici. Karena diiming-imingi kekayaan, Mas Bejo dan Mbak Cici pun menjadi buta mata hatinya dan melihat jalanan pintas seperti itu. Tapi apa kamu punya uang cash untuk datang ke tempat itu? Tenang, Dek, aku sudah dipinjami uang sama Wiryo, kata Mas Bejo. Keesokan harinya Mas Bejo dan Mbak Cici bersiap-siap untuk berangkat ke alamat yang diberikan oleh Mas Wiryo. Namun Mas Bejo dan Mbak Cici datang ke sana berdua saja karena tidak ada orang yang mau mengantarnya. Akhirnya Mas Bejo dan Mbak Cici pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan mobil. Mas Bejo dan juga Mbak Cici rental mobil saja karena kata Mas Wiryo, jika ke sana harus membawa mobil pribadi sendiri. Menuruti dengan apa yang dikatakan oleh Mas Wiryo, Mas Bejo pun merental mobilnya. Untungnya Mas Bejo bisa menyetir mobil sendiri jadi tidak usah menggunakan jasa orang lain. Perjalanan yang harus ditempuh Mas Bejo dan juga Mbak Cici ini cukup jauh sekali, sekitar 6 jam perjalanan. Mas Bejo mengendarai mobilnya dengan menggunakan petunjuk arah maps karena tidak tahu di mana tempatnya. Jalanan yang dilalui Mas Bejo dan Mbak Cici tersebut berliku-liku, kanan kirinya hutan dan kadang jurang, serta tebing membuat Mas Bejo dan Mbak Cici hati-hati sekali jalannya. Namun tiba-tiba saat sedang di tengah perjalanan mapsnya mati karena tidak ada sinyal. Akhirnya Mas Bejo dan Mbak Cici mengikuti jalan depannya saja, tidak menggunakan maps sama sekali. Apalagi di tengah hutan tersebut sangat sepi sekali, jalanannya tidak ada rumah-rumah sama sekali. Ini gimana deh, kok gak ada rumah atau perkampungan? Gak apa-apa, Mas, kita jalan terus saja mengikuti jalan. Siapa tahu nanti di depan ada perkampungan, jawab Mbak Cici. Lalu Mas Bejo dan Mbak Cici melanjutkan perjalanannya dengan pelan-pelan melewati jalanan yang cukup curam naik turun.
Beberapa saat kemudian Mas Bejo melihat ada sebuah warung di pinggir jalan. Kita mampir dulu ya Dek di warung depan. Lapar sekali. Dan juga sekalian tanya-tanya nanti sama warga sekitar yang ada di warung itu. Oh iya Mas, ide bagus, kata Mbak Cici dengan singkat. Mas Bejo memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Lalu Mas Bejo dan Mbak Cici pun turun dari dalam mobilnya, mampir ke warung. Bu, pesan nasinya 2 porsi ya Bu, ucap Mas Bejo. Di dalam warung terlihat ada seseorang bapak-bapak yang tengah menikmati secangkir kopinya. Sembari menunggu pesanannya Mas Bejo dan Mbak Cici siap, Mas Bejo mencoba bertanya kepada seorang bapak-bapak tersebut. Maaf Pak, saya mau tanya, Bapak tahu nggak alamat ini? Tanya Mas Bejo sembari memperlihatkan tulisan alamat yang ada di kertas. Tahu Mas, di sana masih jauh, ucap bapak tersebut. Kalau Masnya mau, nanti saya akan antarkan ke sana, tambahnya. Iya boleh Pak, kalau bapaknya tidak keberatan. Tidak keberatan sama sekali kok Mas, kata bapak tersebut. Beberapa saat kemudian pesanannya Mas Bejo dan Mbak Cici sudah siap. Mereka pun menyantap makanannya dengan lahap karena lapar perjalanan jauh. Setelah selesai makan, Mas Bejo dan Mbak Cici melanjutkan perjalanannya lagi bersama dengan bapak tadi. Perjalanannya yang ditempuh masih sekitar 30 menitan lagi. Setelah diantarkan oleh bapak tadi, akhirnya dia pamit untuk pulang. Maaf Mas, saya pamit pulang dulu ya, ucapnya. Loh, Bapak naik apa? Biar saya antar dulu ya Pak. Tidak usah Mas, nanti saja nebeng sama orang yang lewat, jawabnya. Ya sudah, ini Bapak. Tolong terima ya Pak, ini buat Bapak. Makasih sudah mau mengantarkan saya ke sini, kata Mas Bejo sembari memberikan amplop untuk Bapak tadi sebagai tanda terima kasih. Setelah Bapak tersebut pergi dan Mas Bejo serta Mbak Cici pun menyambangi rumahnya, kita sebut saja Mbah Santo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Mbah Santo membukakan pintu. Silakan masuk, kata Mbah Santo dengan ramah. Akhirnya Mas Bejo dan Mbak Cici pun masuk ke dalam rumahnya Mbah Santo dan duduk di ruang tamunya. Apa maksud kedatangan kalian ke sini? Begini Mbah, saya kesini diberitahu oleh teman saya, katanya Mbah jual tuyul ya sebagai pesugihan. Apa kalian sudah tahu syaratnya apa? Belum Mbah, jawab Mas Bejo. Syaratnya nanti kalian harus merawat tuyul tersebut seperti anak kalian sendiri dan dirawat dengan sepenuh hati. Apakah kalian siap? Seketika Mas Bejo dan Mbak Cici ini pun saling bertatap-tatapan dan mengangguk bersama pertanda setuju. Iya Mbah, kami sudah siap. Di sini ada 2 macam tuyul. Pertama, tuyul roh. Tuyul roh ini berasal dari roh anak kecil yang meninggal dunia, akan tetapi kekuatan gaib tuyul ini rendah karena tergolong sukma manusia. Yang kedua, tuyul makhluk halus. Dia memang berasal dari makhluk halus, bentuknya sama seperti anak kecil, kekuatan gaibnya sangat tinggi dan harganya paling tinggi. Tapi tuyul yang kedua ini bisa berbuat jahat jika keinginannya tidak dituruti. Jelas Mbah Santo. Silakan kalian pilih, mau pilih yang mana? Saya ambil yang harga paling tinggi saja Mbah. Berapa Mbah? 10 juta rupiah, jawabnya. Nanti malam kalian kan melakukan ritual, namun sebelum melakukan ritual, kalian harus membeli beberapa sesajen untuk melakukan ritual tersebut, ucap Mbah Santo. Akhirnya Mas Bejo hanya memberikan uang saja kepada Mbah Santo supaya nanti Mbah Santo saja yang menyiapkan semuanya. Sore itu Mas Bejo dan Mbak Cici istirahat terlebih dahulu di rumahnya untuk menikmati suasana yang tenang dulu, karena nanti malam mereka akan melakukan ritualnya. Singkat cerita, malam harinya Mbah Santo sudah mempersiapkan beberapa sesajen seperti kelapa, buah-buahan, jajanan pasar, kembang 7 rupa, kemenyan juga tidak lupa. Lalu malam sebelum berangkat ke tempat untuk melakukan ritual, Mas Bejo dan juga Mbak Cici dimandikan terlebih dahulu oleh Mbah Santo dengan menggunakan kembang 7 rupa. Setelah selesai mandi berkembang itu, Mas Bejo dan juga Mbak Cici beserta dengan Mbah Santo mereka pergi ke tempat yang ada di sebuah perbukitan dengan berjalan kaki, karena hanya bisa dilewati dengan jalan kaki saja. Mereka berjalan di jalan setapak tengah hutan.
dengan menggunakan senter seadanya sebagai penerangan jalannya di kegelapan malam yang sepi. Hanya terdengar riuh hewan hutan dan suara burung-burung yang melayang di atas langit. Mas Bejo dan juga Mbak Cici sebenarnya ketakutan. Tubuhnya merinding, bulu kuduknya berdiri semuanya. Sesekali mereka berdua, yaitu Mas Bejo dan Mbak Cici, mendengar ada suara kuntilanak yang tertawa cekikikan, namun kata Mbak Santo hiraukan saja. Terus berjalan fokus. Perjalanan yang ditempuh Mas Bejo dan Mbak Cici sekitar 1 jam lebih. Tidak hanya mendengar ada suara kuntilanak yang ketawa cekikikan, akan tetapi Mas Bejo dan Mbak Cici juga mendengar ada suara yang sangat riuh sekali. Seperti banyak sekali orang di sekeliling mereka, seperti banyak orang yang sedang bercengkrama. Pokoknya seperti ada di pasar, suasananya sangat ramai sekali, namun tidak terlihat wujud mereka. Terus jalan saja, tidak usah dihiraukan. Kalau kalian mendengar ada suara apapun, jangan hiraukan dan jangan menengok sama sekali. Beberapa saat langkah perjalanan, tiba-tiba saja Mbak Cici dan juga Mas Bejo yang ada di belakang mendengar ada suara tapakan kaki di atas rumput yang sengaja digesekkan jalannya. Ketika Mas Bejo dan Mbak Cici merinding, bulu kuduknya berdiri dengan tubuhnya yang gemetaran, keringat dingin mulai membasahi tubuhnya Mas Bejo dan juga Mbak Cici. Dan beberapa saat kemudian akhirnya mereka semua sampai di tempat untuk melakukan ritual. Di bukit tersebut terdapat sebuah batu-batuan, dan di atas batu besar tersebut Mas Bejo dan juga Mbak Cici akan melakukan ritual. Sesajen yang dibawa peserta dengan kemenyan dan lilin diletakkan di depan mereka di atas batu besar. Lalu Mbak Santo memberikan sebuah mantra untuk nantinya bacakan oleh Mas Bejo dan Mbak Cici melakukan ritual. Nanti kalian baca mantra ini, dan jika ada gangguan apapun kalian jangan lihat. Baik Mbah, kami mengerti, jawab Mas Bejo, dan secara singkat ceritanya Mas Bejo dan Mbak Cici mulai merapalkan mantra-mantranya yang sudah diberikan oleh Mbak Santo. Sedangkan Mbak Santo menunggu di belakang mereka, tepatnya di bawah pohon besar. Mas Bejo dan juga Mbak Cici merapalkan mantranya dengan serius dengan kepulan asap di depannya. Kepulan asap dari kemenyan saat Mas Bejo dan juga Mbak Cici sedang merapalkan mantranya. Tiba-tiba saja ada sebuah angin kencang yang merasuk ke dalam tubuhnya Mas Bejo dan juga Mbak Cici, sehingga membuat tubuhnya kedinginan, merinding, bulu kuduknya berdiri. Di tengah-tengah ritualnya, Mas Bejo dan Mbak Cici mendengar ada suara seperti ramai sekali. Ya, itu seperti suara anak kecil, akan tetapi mereka tidak dapat melihat sosok-sosok tersebut. Anak kecil tersebut seperti berada di dekat tubuhnya mereka, membuat merinding, dan tiba-tiba saja Mas Bejo dan Mbak Cici ini mendengar sayup-sayup langkah kaki yang berjalan menuju ke hadapannya mereka, namun mereka ini tidak menghiraukan akan hal itu. Hingga beberapa saat kemudian Mbak Santo pun datang menghampiri Mas Bejo dan Mbak Cici serta menepuk pundak mereka bahwa rapalan mantranya sudah selesai. Sekarang Mbak Santo pun menyipratkan sebuah daun sirih yang sudah dicelupkan ke dalam air kembang 7 rupa yang sebelumnya sudah disediakan dari rumahnya. Lalu daun sirih tersebut dicipratkan pada dahinya. Mas Bejo dan juga Mbak Cici dengan Mbak Santo merapalkan mantranya. Merem, nanti kalau sudah selesai kalian bisa membuka mata kalian. Mas Bejo dan juga Mbak Cici mengikuti apa yang diperintahkan oleh Mbak Santo. Setelah selesai dicipratkan dan dirapalkan mantranya oleh Mbak Santo, Mbak Santo ini meminta untuk matanya dibuka dengan perlahan-lahan. Buka matanya pelan-pelan, ucap Mbak Santo. Beberapa saat kemudian, betapa terkejutnya Mas Bejo dan Mbak Cici saat melihat sosok tuyul yang berdiri di hadapannya. Sosok tuyul tersebut persis dengan anak kecil pada umumnya, tapi dia tidak mengenakan pakaian, hanya menggunakan celana dalam saja. Wajahnya sangat menyeramkan dengan matanya berjumlah 3 dan melotot, dan kupingnya berbentuk lancip serta menjulang tinggi ke atas. Itu yang dinampakkan dengan tuyul makhluk halus. Kalian sudah lihat kan bentuk tuyulnya itu? Itu akan kalian urus seperti anak sendiri, dan istrimu itu harus menyusui si tuyul tersebut setiap harinya, ucap Mbak Santo.
Menyusui, Mbah? Iya, apa kamu sanggup? Karena terpikir dengan ekonominya yang kurang, akhirnya Mbak Cici menyanggupi. Iya, saya sanggup, Mbah, jawab Mbak Cici. Kemudian setelah Mas Bejo dan juga Mbak Cici sudah melihat wujudnya, lalu Mbah Santo menutup kembali mata batinnya dengan merapalkan mantranya. Singkat ceritanya, akhirnya mereka semua pun kembali ke rumahnya Mbah Santo. Mas Bejo berjalan dengan membungkuk karena harus menggendong sosok tuyul tersebut. Hingga sampai di rumahnya Mbah Santo, tubuhnya sangat keberatan dan juga kelelahan harus menggendong tuyul itu. Sesampainya di rumahnya, Mbah Santo pun tepat habis subuh. Sebelum Mas Bejo dan Mbak Cici ini pulang, Mbah Santo memberikan syarat kembali untuk Mas Bejo dan Mbak Cici. Nanti kalau kalian sampai di rumah, kalian harus menyiapkan sebuah ruangan khusus sebagai tempat ritualnya. Dan jangan berikan lampu. Jangan ada orang lain yang masuk selain kalian. Kalian juga harus menyisahkan makanan untuk tuyul setiap kali kalian selesai makan. Mas Bejo pun hanya mengangguk menjawab pertanyaan dari Mbah Santo, pertanda sudah mengerti dengan apa yang dikatakan Mbah Santo. Jika kalian ingin langsung mendapatkan uangnya, istrimu harus langsung menyusui tuyul tersebut, lalu melakukan ritual dengan membaca mantra yang sudah saya berikan tadi. Iya, Mbah, terima kasih ya, Mbah. Kalau begitu kami pamit pulang dulu, jawab Mas Bejo. Mas Bejo dan juga Mbak Cici pun akhirnya pulang ke rumahnya dengan mobilnya dan juga tuyul yang sudah dibelinya itu ikut ke dalam mobil. Singkat ceritanya, Mas Bejo dan Mbak Cici pun akhirnya sampai di rumahnya. Mereka langsung menyiapkan ruangan khusus sebagai tempat ritualnya. Di rumah kontrakannya itu kebetulan ternyata ada 2 kamar. Jadi kamar yang satunya kan tidak pernah ditempati dan sekarang digunakan sebagai ritual pesugihan tuyul. Siang itu tuyul tersebut meminta untuk menyusu kepada Mbak Cici. Mbak Cici pun tidak keberatan, dia langsung masuk ke dalam ruangan ritual tersebut untuk menyusui tuyul. Namun saat selesai menyusui tuyul, payudaranya Mbak Cici ini terasa sangat sakit sekali dan perih. Malam harinya Mas Bejo langsung melakukan ritualnya dengan beberapa sesajen. Kemudian malam itu juga tuyul peliharaannya mulai beraksi keliling ke rumah-rumah warga. Tuyul ini mengambil uang-uang di toko-toko besar atau di rumah-rumahnya orang kaya. Setiap minggunya tuyul ini akan menghasilkan uang sebanyak 10 juta rupiah. Karena sesuai dengan Mas Bejo membeli tuyul tersebut dengan harga 10 juta rupiah. Jadi tuyul tersebut nantinya akan mengumpulkan uang 10 juta rupiah setiap seminggu sekali. Malam harinya Mas Bejo dan Mbak Cici tinggal tidur. Keesokan harinya Mas Bejo dan Mbak Cici akan melihat ke dalam ruangan ritual dan pagi itu Mas Bejo serta Mbak Cici membuka sebuah kotak yang sudah disiapkan dalam ruangan tempat ritual itu. Dan saat kotak uang itu dibuka, betapa terkejutnya Mas Bejo dan juga Mbak Cici melihat di dalam kotak tersebut adalah berisi uang yang sangat banyak sekali, yaitu berjumlah 10 juta rupiah. Sehingga ceritanya setahun kemudian menjalani pesugihan tuyul itu, sekarang Mas Bejo dan Mbak Cici menjadi kaya raya, menjadi orang yang benar-benar sangat terhormat. Mereka sudah tidak lagi tinggal di kontrakan tersebut. Sekarang Mas Bejo dan Mbak Cici sudah bisa membangun rumah sendiri dan bisa membeli mobil. Usaha mie ayamnya Mas Bejo dan Mbak Cici juga sekarang semakin maju dan berkembang pesat. Mas Bejo sudah memiliki beberapa cabang mie ayam dengan kios yang dibuat sendiri. Dan juga sekarang Mbak Cici sudah bisa memakai beberapa perhiasan di tubuhnya yang harganya mahal-mahal. Rumahnya Mas Bejo sekarang tinggi dan besar dan juga luas juga, dengan 2 mobil dan beberapa kendaraan lain yang ada di dalam garasi rumahnya. Mbak Cici juga selalu ikut dengan teman-temannya shopping lagi dan juga arisan ibu-ibu sosialita. Namun sekarang Mbak Cici merasakan rasa sakit yang teramat sangat pada payudaranya. Ya karena setiap harinya Mbak Cici harus menyusui tuyul setan tersebut tanpa henti. Kalau permintaannya tuyul tersebut tidak dituruti, dia tidak akan mencarikan lagi kekayaan untuk keluarganya Mas Bejo dan juga Mbak Cici lagi. Sosok tuyul tersebut menyusuinya setiap malam pada pukul 7 malam sebelum dia melakukan aksinya untuk berkeliling mengambil uang-uang.
Hingga suatu ketika saat Mbak Cici sedang duduk di dalam kamarnya, dia mendengar seperti ada suara yang mencengkeram temboknya dengan kuat sekali. Namun saat dilihat ke depan, tidak ada siapa-siapa. Tidak hanya itu saja, Mbak Cici pada saat sedang di dapur sedang memasak, dia mendengar ada buah-buahan yang di atas meja makan tersebut jatuh dengan sendirinya. Mungkin itu gangguan dari sosok tuyul yang mencoba untuk bermain-main. Dan pada saat malam hari ketika sedang tertidur, Mbak Cici juga bermimpi sesuatu dan dia seperti berada di dalam istana. Di sana terlihat banyak sekali tuyul-tuyul yang jumlahnya sangat banyak. Namun tidak hanya itu, di dalam istana tersebut ada beberapa orang ibu-ibu atau perempuan di sana, namun dengan wajahnya yang sangat pucat pasi. Terlihat juga ada yang menyusui tuyul yang ada di dalam istana tersebut. Dan juga ada yang tangannya sampai dirantai dengan besi. Mbak Cici saat itu sempat ditarik dengan sosok tuyul tersebut. Ayo ikut aku, ucap sosok tuyul itu. Mbak Cici mencoba untuk menolaknya dengan terus berteriak-teriak. Namun tidak, aku tidak mau ikut denganmu, teriak Mbak Cici. Mbak Cici berteriak-teriak meminta tolong, tapi tidak ada yang memperdulikan Mbak Cici. Tolong saya. Seketika Mbak Cici pun terperanjat bangun dengan nafasnya yang tidak beraturan dan tubuhnya bercucuran keringat. Baju yang dikenakannya Mbak Cici tersebut sangat basah sekali. Mas Bejo yang tidur di sampingnya mendengar teriakan Mbak Cici pun terbangun. Ada apa, Dek? Aku mimpi buruk, Mas, jawab Mbak Cici. Makanya sebelum tidur itu berdoa terlebih dahulu, timbal Mas Bejo. Singkat ceritanya, seiring dengan berjalannya waktu, sakit yang diterita pada payudaranya Mbak Cici semakin parah. Setiap harinya Mbak Cici merintih kesakitan, tubuhnya Mbak Cici juga sekarang semakin kurus pucat. Pokoknya sangat tidak sehat sekali dipandang mata. Mbak Cici juga sekarang jadi susah makannya karena menahan rasa sakit yang diterita oleh Mbak Cici. Hingga akhirnya Mbak Cici jatuh sakit, Mbak Cici hanya bisa terbaring saja di atas kasurnya. Setiap malam Mbak Cici ini tidak bisa tidur karena menahan rasa sakitnya itu. Meskipun sedang sakit, tuyul itu pun terus meminta jatah untuk disusui oleh Mbak Cici. Tuyul tidak pernah mengenal mau tuannya itu sakit atau tidak. Yang terpenting dia harus tetap minta disusui. Mas, sakit mas. Aku tidak kuat mas, sakit banget. Sabar ya Dek, nanti besok kita pergi ke rumah sakit. Kita hentikan saja lah mas ritual ini mas. Aku udah gak kuat mas, ucap Mbak Cici. Kalau kita hentikan ini semua, nanti kita akan jatuh kembali miskin, Dek. Seperti dulu lagi, kamu mau? Keesokan harinya, Mbak Cici semakin merintih kesakitan. Kantung matanya juga sudah menghitam karena Mbak Cici sekarang jarang sekali bisa tidur. Dia harus menahan rasa sakitnya hari itu juga karena Mbak Cici sudah semakin parah sakitnya. Dia dibawa oleh Mas Bejo ke rumah sakit untuk diperiksa. Dengan menggunakan mobil pribadinya, Mas Bejo dan Mbak Cici pergi ke rumah sakit. Sesamanya di rumah sakit, Mbak Cici langsung ditangani oleh dokter. Mbak Cici juga di ronsen oleh dokter untuk melihat hasil dari sakit apa yang diterita Mbak Cici. Setelah hasil ronsen tersebut keluar, dokter mengatakan kepada Mbak Cici dan Mas Bejo. Hasil ronsen menyatakan kalau istri bapak ini menderita sakit kanker payudara stadium akhir. Seketika Mas Bejo dan Mbak Cici merenung meratapi apa yang sedang terjadi. Mbak Cici tidak kuasa menahan air matanya. Gara-gara pesugihan yang dilakukannya, Mbak Cici rela menyusui tuyul dan akibatnya berimbas pada tubuhnya Mbak Cici itu sendiri. Akhirnya Mbak Cici dibawa pulang sambil berobat jalan. Untuk sebulan sekali nantinya Mbak Cici harus cuci darah atau terapi. Mbak Cici juga sekarang hanya bisa duduk saja di kursi rodanya. Karena untuk jalan Mbak Cici ini sudah tidak sanggup lagi akibat kanker yang diteritanya, Mbak Cici ini benar-benar mengalami rambut rontok dan sekarang Mbak Cici menjadi gundul pelondos kepalanya. Mbak Cici semakin kurus sekali tubuhnya sampai benar-benar terlihat tulangnya. Sudah seperti kerongkong yang hidup. Wajahnya semakin pucat, tetapi meskipun Mbak Cici ini sakit, dia masih tetap harus menyusui susuk tuyul setan itu. Hingga suatu ketika Mbak Cici jadi sering melamun sendiri, kadang tertawa sendiri, kadang menangis sendiri juga. Terkadang juga suka membentak Mas Bejo
sekarang lebih sering berteriak-teriak sendiri. Akhirnya Mas Bejo pun memanggil orang pintar. Dia ahli spiritual. Orang pintar tersebut didatangkan langsung ke rumah Mas Bejo. Kita sebut saja namanya Pak Zaki. Saat Pak Zaki masuk ke dalam rumahnya Mas Bejo, beliau merasa hawanya sangat panas sekali. Di dalam rumahnya Mas Bejo, suasananya terdengar sangat ramai sekali. Padahal di rumah hanya tinggal Mas Bejo dan juga Mbak Cici saja. Pak Zaki mengucap istighfar saat masuk ke dalam rumahnya Mas Bejo. Astagfirullahaladzim. Pak Zaki masuk ke dalam kamarnya Mbak Cici bersama dengan Mas Bejo. Lalu sesamanya di dalam kamarnya, Pak Zaki langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Mbak Cici. Dengan mulutnya terus berkomat-kamit, Pak Zaki membacakan doanya. Namun saat Pak Zaki sedang membacakan doanya, tiba-tiba pintu kamar yang tadinya terbuka menjadi tertutup dengan sendirinya. Brak! Tidak hanya itu, semua benda yang ada di dalam kamarnya tersebut berserakan semuanya di lantai. Pintu lemari dibuat mainan dengan cara dibuka tutup. Ternyata sosok tuyul makhluk halus peliharaan Mas Bejo murka ketika dibacakan doa-doa oleh Pak Zaki. Mbak Cici terus merintih kesakitan pada payudaranya. Pak Zaki membacakan doa-doanya untuk mengusir sosok gaib yang ada di dalam rumahnya. Setelah diusir sosok tuyul tersebut, Pak Zaki kemudian membacakan doa pada segelas air putih. Lalu, air putih tersebut kemudian diberikan kepada Mbak Cici untuk diminumnya dan dibasuhkan ke wajahnya Mbak Cici. Maaf Pak, apakah Bapak sudah melakukan ritual pesugihan tuyul? Iya Pak, jawab Mas Bejo terbata-bata. Astagfirullahaladzim, tadi saya sudah kembalikan tuyul itu. Setelah ini Bapak jangan lakukan hal seperti itu lagi Pak, dosa Pak. Bapak harus bersyukur dan selalu beribadah kepada Allah. Insya Allah rezeki akan datang dengan sendirinya Pak, ucap Pak Zaki. Saya kasih tahu ya Pak, sebenarnya sosok tuyul itu tidak menyusui asinya istri Bapak, melainkan tuyul ini telah menghisap darah yang ada dalam tubuh istri Bapak, sehingga membuat istri Bapak itu kurus dan pucat pasi seperti itu, Pak Zaki menimpali. Seketika Mas Bejo menyesal menyadari perbuatannya. Dia menangis dan Mbak Cici pun juga ikut menangis. Maafkan saya Pak Zaki, saya hilaf Pak. Ya jangan meminta maaf kepada saya Pak, minta maaflah kepada Allah SWT, jawab Pak Zaki. Saya berpesan kepada Bapak untuk lebih pertebal iman dan perbanyak ibadahnya ya Pak, ucap Pak Zaki. Iya Pak, jawab Mas Bejo juga, dan singkat ceritanya, sekarang Mas Bejo sudah tidak melakukan ritual pesugihan tuyul itu lagi. Mas Bejo sudah kembali lagi seperti dulu berjualan mie ayam di kios. Namun sekarang usaha mie ayamnya di beberapa cabang lainnya telah bangkrut. Dan sekarang uang yang dimiliki Mas Bejo perlahan-lahan habis karena untuk biaya pengobatan istrinya bolak-balik ke rumah sakit. Akan tetapi sakitnya Mbak Cici ini semakin lama semakin parah. Sampai mobil miliknya Pak Bejo pun akhirnya dijual. Sekarang harta yang tersisa cuma rumahnya dan satu kios mie ayam sebagai tempat Mas Bejo bekerja. Hingga pada akhirnya Mbak Cici tidak bisa menahan rasa sakitnya lagi. Mbak Cici akhirnya meninggal dunia akibat sakit kanker payudara stadium akhir yang dideritanya. Sekarang Mas Bejo menjadi luntang-lantung sendirian di rumahnya. Mas Bejo akhirnya kejiwaannya sampai terguncang akibat ditinggalkan oleh istri tercintanya. Di rumahnya Mas Bejo selalu tertawa-tawa sendiri, kadang teriak-teriak sendiri, dan rumah yang ditempati Mas Bejo itu menjadi angker. Mas Bejo ditemukan tetangganya meninggal di pinggir jalan tertabrak motor. Pada saat Mas Bejo berkeliaran tidak menggunakan baju, hanya menggunakan celana dalam saja, sama seperti sosok tuyul yang sempat dipeliharanya. Rumah mewahnya milik Mas Bejo tersebut sekarang terbengkalai. Setiap malam tetangganya mendengar ada suara ramai anak kecil di dalam rumahnya Mas Bejo, padahal rumahnya kosong. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari cerita ini, bahwa sesusah-susahnya hidup kita jangan pernah untuk melakukan perbuatan musyrik dan dibenci Allah seperti itu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan dijauhkan dengan perbuatan musyrik, pertebal iman, dan berbanyak ibadah kepada Allah SWT. Sebaik-baiknya rezeki datangnya hanya dari Allah.
Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini untuk kalian yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.